Refleksi Dwi Mingguan. Modul 2.3. Coaching untuk Supervisi Akademik. Oleh Bahtiar Imani. CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Fasilitator Bapak Paryadi. Pengajar praktik Ibu Nurul Istiqomah. Refleksi yang akan saya lakukan menggunakan model 4F sebagai berikut. 1. Peristiwa. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran modul 2.2 pada minggu ini, jika digambarkan dengan alur merdeka, adalah sebagai berikut. Mulai dari diri. A. Merefleksikan pengalaman dan perasaan saat disupervisi oleh pimpinan. B. Merefleksikan pengalaman mensupervisi rekan sejawat. C. Merefleksikan makna supervisi bagi pengembangan profesi sebagai seorang pendidik. B. Eksplorasi konsep. A. Konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. D. Paradigma berpikir dan prinsip coaching. C. Kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. D. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. C. Ruang kolaborasi. Membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. D. Demonstrasi konstektual. Melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. E. Elaborasi pemahaman. Melakukan elaborasi pemahaman mengenai coaching dalam ranah supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi. Hal baik yang saya alami adalah saya semakin memahami tentang paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coaching dan rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3. Kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching. 1. Kehadiran penuh presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Selama belajar modul ini kendalanya adalah kendala sinyal yang timbul tenggelam. Untuk hambatan lainnya sementara ini, tidak ada hambatan terutama saat-saat pertemuan virtual, saat email tiba-tiba terpental. Solusinya adalah kemudian menggunakan dua perangkat, yaitu laptop dan handphone. F. Koneksi antar materi. Menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi coaching dengan materi-materi sebelumnya dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. D. Aksi nyata. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. 2. Perasaan. Modul ini membuka mata saya tentang pentingnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka yang unik. Selama proses belajar, saya merasakan berbagai emosi. Pada awalnya, saya merasa antusias dan tertantang untuk mempelajari konsep-konsep baru seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Namun, di beberapa momen, saya juga merasa kebingungan, terutama ketika mencoba menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks praktik mengajar saya. Meskipun demikian, saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama rekan-rekan CGP dan fasilitator. Diskusi dan kolaborasi di kelas membantu saya untuk memahami konsep-konsep dengan lebih baik dan mendapatkan inspirasi untuk menerapkannya dalam praktik mengajar saya. 3. Pembelajaran. Dari modul ini, saya menemukan beberapa hal penting, antara lain. 1. Memahami konsep dan prinsip coaching. Saya mempelajari pengertian coaching, perbedaannya dengan mentoring dan konseling, serta manfaatnya dalam supervisi akademik. Saya memahami prinsip-prinsip coaching yang efektif, seperti membangun hubungan yang positif, memfokuskan pada coaching, dan mendorong refleksi diri. 2. Mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Saya mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik dengan rekan CGP. Saya menerima bimbingan dan umpan balik dari fasilitator dan rekan sejawat tentang praktik coaching mereka. 4. Penerapan.
A. Pengembangan diri yang dilaksanakan. Dari modul ini, pengembangan diri yang dilaksanakan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik coaching dalam supervisi akademik, membangun hubungan yang positif dengan rekan sejawat dan memfokuskan pada pengembangan mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong refleksi diri pada rekan sejawat, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mereka melalui supervisi akademik yang efektif. B. Rencana tindak lanjut. Tindak lanjut berdasarkan modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. 1. Menerapkan coaching dalam supervisi akademik. 2. Mengembangkan keterampilan coaching. 3. Membagikan pengetahuan tentang coaching dengan rekan guru. Penutup. Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik merupakan bagian integral dari program PGP. Coaching membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid. Dengan memahami kaitan antara modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya, PGP dapat lebih memahami peran coaching dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Demikian yang saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Salam bahagia.